Hari ini, kami membawa kabar yang mengguncang. Sang putri kerajaan membuka kedok sebuah kudeta istana di tengah sidang darurat. Sebuah konferensi luar biasa, yang gaungnya masih bergema hingga ke lapisan paling atas monarki Inggris. Putri Anne, dengan keberanian yang tak biasa, dikabarkan berhasil mengungkap secara mandiri sebuah skema tersembunyi. Rancangan licik dari Ratu Camilla. Pertikaian yang meletup di dalam dinding kokoh istana Buckingham itu konon telah membelah keluarga kerajaan dan melemparkan bayang-bayang keraguan atas masa depan pemerintahan Raja Charles. Dari keterangan orang dalam, terungkap gambaran penuh pengkhianatan, strategi berisiko tinggi, hingga sebuah ultimatum dramatis. Hasilnya, sang permaisuri tersingkir, dan Putri Anne menjelma sebagai penentu moral yang teguh. Suara hati nurani kerajaan. Hari yang dimulai dalam kabut penuh misteri itu berakhir dengan fondasi Windsor terguncang hebat, sebuah pagi yang kelam, sebuah panggilan fajar. Keluarga kerajaan diguncang badai. Semuanya bermula sebelum sinar matahari pertama menembus kabut muram kota London. Hening dini hari pecah oleh rentetan komunikasi terenkripsi yang mengguncang kamar-kamar kerajaan. Para bangsawan senior terbangun dari tidur gelisah oleh pesan yang dibacakan dalam nada suram oleh sekretaris pribadi raja. Sri Baginda memerintahkan kehadiran kalian segera. Tanpa negosiasi, kata-kata itu lebih dari sekadar undangan. Ini bukan pengarahan, bukan jamuan keluarga. Ini adalah panggilan, sebuah panggilan yang menggetarkan. Di bawah langit fajar yang pucat dan dingin, iring-iringan kendaraan hitam berlapis baja melintas sunyi melewati gerbang kerajaan. Hadir di antara mereka, Pangeran dan Putri Wales, William dan Catherine. Juga Adipati Sussex, Pangeran Harry, yang tiba dengan pesawat pribadi, penuh kerahasiaan. Dan terakhir, Ratu Camilla. Mereka datang membawa kegelisahan yang sama, meski tak seorang pun berani mengucapkannya. Di mata mereka bergolak badai emosi, ketidakpercayaan, kecemasan, dan bagi sebagian, sesuatu yang lebih kelam, ambisi. Pengamat mencatat garis tegang di wajah mereka. Pangeran William menjulang kokoh, rahangnya mengeras, otot wajahnya bergetar menahan gejolak. Putri Wales, Catherine, menggenggam lengannya terlalu erat. Senyum tenang yang ia tunjukkan hanyalah topeng rapuh bagi kegelisahan yang sulit ia sembunyikan. Sementara itu, Pangeran Harry berdiri di tepian, sekadar bayangan dari dirinya yang dahulu. Wajahnya jelas memperlihatkan kebingungan di tengah mereka yang pernah ia tinggalkan. Kehadirannya saja sudah menjadi tanda betapa seriusnya peristiwa ini. Dan kemudian, Ratu Camilla muncul. Permaisuri itu melangkah penuh percaya diri, senyum terlatih menghias bibirnya. Namun, sorot matanya, yang berputar cepat menilai setiap wajah, mengkhianati keresahan yang sulit ia sembunyikan. Suasana istana seketika menebal. Berat, menyesakan derap langkah keluarga kerajaan di lantai marmer koridor agung menggema bagai jenderang perang. Para asisten dan pelayan bergegas menyiapkan ruangan 1844, ruangan yang biasanya untuk tamu agung. Kini menjelma ruang persidangan keluarga. Mereka berjalan dengan kepala tertunduk, wajah kaku, meski kecemasan merayap di setiap sudut tembok tua itu. Para pelayan yang telah mengabdi puluhan tahun berbisik kepada rekan terpercaya. Tak pernah sebelumnya mereka melihat ketakutan murni di wajah keluarga kerajaan. Bahkan, tidak juga pada hari-hari tergelap Perang Wales, menit-menit terasa bagai jam yang membeku. Keluarga itu berkumpul dalam diam pekat, atmosfer menyesakkan yang tak seorang pun berani pecahkan. Akhirnya, ia datang, Putri Anne. Kedatangannya bagaikan bab baru, ditulis dengan tinta keberanian. Suara hak sepatunya menghentak lantai parket bagai irama kepastian, terdengar sebelum sosoknya tampak sepenuhnya. Ia berjalan melintasi ruangan tanpa menyapa siapapun. Tubuhnya tegak, wajahnya sulit terbaca. Di tangannya sebuah map Manila bersegel rapat ia genggam kuat-kuat. Benda sederhana, namun di ruangan itu maknanya bagai pedang keadilan. Tak ada yang berani menyinggungnya, tapi semua tahu apa artinya. Sorot mata tajamnya penuh tekad sempat bertemu sekejap dengan tatapan Raja Charles, sebelum akhirnya ia duduk di kursi melingkar yang megah. Dalam interaksi singkat itu, sebuah perubahan besar terjadi. Sebuah peringatan tersirat melintas bagaikan bayangan gaib, dan siapapun yang menyaksikannya merasakan getaran dingin menyusuri tulang belakang mereka. Saat Putri Anne meletakkan map itu di hadapannya, lalu merapatkan kedua tangan di atasnya,
Keheningan mencekam menyelimuti ruangan. Bukan lagi sekadar penantian, melainkan ketakutan yang perlahan menyusup ke dada setiap jiwa di sana. Sementara itu, jauh di luar dinding batu tua istana, dunia pun mulai bergolak. Media internasional berdatangan, badai burung nasar yang mencium aroma bangkai. Mereka tahu sesuatu yang luar biasa tengah terjadi. Rombongan mobil kerajaan yang tak biasa. Pembatalan mendadak agenda-agenda kecil bangsawan, semua menjadi sinyal badai besar akan segera meletus. Para jurnalis, dengan kamera panjang dan pertanyaan yang telah lama mereka latih, mulai berspekulasi. Ada yang berbisik tentang masalah kesehatan sang raja. Ada pula yang berani mengisyaratkan krisis konstitusional, bahkan kemungkinan abdikasi. Namun tak seorang pun, bahkan wartawan kerajaan paling berpengalaman, mampu membayangkan kenyataan yang sesungguhnya. Kenyataan yang sebentar lagi akan mengguncang monarki dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan semuanya dimulai dengan satu kata. Saat keluarga kerajaan mencoba menjaga basa-basi formal, menutupi ketegangan dengan senyum hambar dan sapaan kaku, tiba-tiba, suara Putri Anne menusuk udara yang berat itu. Cukup. Satu kata sederhana, namun terasa lebih berat dari 1000 pasal hukum. Seketika bisikan padam. Tawa gugup lenyap. Suasana yang sejak awal tegang, kini seakan membeku. Bahkan Raja Charles, yang sedari tadi menundukkan wajahnya, menatap permukaan meja kayu mengilap, seolah memohon agar penderitaan segera usai, mendadak mengangkat kepalanya. Bibirnya terkatup setengah, matanya membelalak dalam keterkejutan. Putri Anne, sosok yang selama ini dikenal sebagai anggota keluarga paling setia, paling kokoh, paling terkendali, memilih untuk berbicara pertama kali. Namun nada suaranya membawa arus dingin yang tak terbantahkan. Ia bangkit perlahan. Langkahnya penuh perhitungan. Lalu ia bersandar ke meja. Jemarinya mencengkeram tepi kayu seakan hendak menghancurkannya. Tatapannya tajam, bak pemangsa, tertancap lurus pada Ratu Camilla. Engkau telah mempermalukan keluarga ini. Ucapannya datar. Setiap kata, bagai palu besi menghantam keheningan. Ratu Camilla menggeliat gelisah di kursinya. Wajahnya menampilkan campuran antara sikap menantang dan rasa gentar yang kian tumbuh. Pandangan seluruh keluarga kini tertuju padanya. William, Catherine, Harry, bahkan sang raja sendiri. Ia mencoba merangkai kata, menyiapkan pembelaan. Namun Putri Anne tidak memberinya jeda. Deklarasi pertama Putri Kerajaan bergema dengan ketegasan yang tak tergoyahkan. Dengan nada suara yang menusuk, ia menuduh Ratu Camilla telah mengadakan serangkaian pertemuan rahasia bersama para ajudan kunci istana, pertemuan-pertemuan yang bahkan disembunyikan dari raja sendiri. Putri Anne menegaskan, tujuan dari pertemuan itu hanyalah satu, melemahkan otoritas sah Pangeran dan Putri Wales, William dan Catherine, baik di dalam keluarga maupun dalam struktur monarki. Keheningan mencekam, seketika pecah oleh tarikan napas tajam para hadirin. Pangeran William menekankan tangannya di atas meja. Jemarinya mengepal. Buku-buku jarinya memutih melawan permukaan kayu yang gelap. Di sampingnya, mata Catherine berkilau dengan keterkejutan yang sulit ia sembunyikan. Ketenangan yang selama ini menjadi ciri khasnya runtuh begitu saja. Bahkan Pangeran Harry, yang bertahun-tahun berusaha menjauh dari intrik istana, kini duduk tegak. Matanya memancarkan intensitas yang jarang terlihat, menatap lurus ke arah ibu tirinya. Ratu Camilla sempat membuka mulut, hendak menyela, namun satu gerakan tangan tegas dari Putri Anne menghentikannya. Isyarat itu berwibawa. Tegas, seakan berkata, ruang ini kini bukan lagi milikmu, Camilla. Anne melanjutkan. Suaranya tetap kokoh. Lapis demi lapis skema berbahaya itu ia kupas tanpa ampun. Berdasarkan dokumen dan bukti yang ia susun dengan cermat, tujuan Camilla bukan semata-mata menjatuhkan William dan Catherine. Ambisinya jauh lebih luas, jauh lebih berbahaya. Ia berupaya menciptakan sebuah warisan untuk cucu-cucunya. Anak-anak dari Tom Parker Bowles dan Laura Lopez dengan menjamin kelak mereka memiliki kedudukan serta pengakuan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, sebuah upaya terang-terangan menentang tradisi 1000 tahun garis suksesi. Apa yang dahulu hanya dianggap desas-desus perebutan kekuasaan, kini terbongkar sebagai sebuah plot besar. Konspirasi berani untuk mengubah takhta Inggris dari jalur yang sah
Ruangan itu jatuh dalam keheningan menyesakan. Semua mata kini beralih pada dua perempuan di pusat badai. Putri Anne, teguh lantang, tak tergoyahkan. Berhadapan dengan Ratu Camilla, yang untuk pertama kalinya mendapati dirinya terperangkap dalam situasi yang tak bisa ia jinakkan dengan senyum. Tak bisa ia bebaskan dengan kata-kata. Namun Putri Anne, belum selesai apa yang ia ungkapkan setelah itu, benar-benar menghancurkan sisa kepercayaan yang masih bertahan di ruangan itu. Bukan hanya tuduhan, melainkan bukti, dokumentasi, rekaman korespondensi, hingga konspirasi yang terekspos terang benderang. Dengan tangan tenang yang menyembunyikan amarah membara di dalam dirinya, Anne membuka map yang sejak awal ia genggam erat. Lalu, dengan gerakan penuh wibawa, ia mulai menyusun isinya di atas meja. Bunyi tajam amplop bersegel, dan tumpukan kertas yang menghantam permukaan kayu mengilap. Terdengar lebih keras daripada 1000 kata. Putri Anne menatap lurus pada Ratu Camilla, lalu berkata dengan ia dingin yang menusuk. Haruskah kita mulai dengan kata-katamu sendiri? Ia mendorong sebuah surat ke arah Raja Charles. Surat itu ditujukan kepada seorang penasihat senior kerajaan, ditulis dengan tulisan tangan khas Ratu Camilla, halus, anggun, namun syarat intrik. Dalam surat itu, Camilla memaparkan visinya untuk memodernisasi monarki. Namun di balik bahasa yang terukur, terselip rencana strategis untuk menyingkirkan Pangeran William secara sistematis. Di dalamnya, William digambarkan sebagai sosok yang tidak siap, terlalu lemah, dan mudah dipengaruhi oleh sensitivitas rakyat jelata istrinya. Sementara itu, Camilla dengan halus mengangkat garis keturunannya sendiri sebagai pilar stabilitas, dan kesinambungan aristokrasi sejati, bahasanya kejam. Tidak ada ruang untuk salah tafsir. Tarikan napas terkejut terdengar di sekeliling meja. Catherine menutup mulut dengan tangannya. Wajahnya pucat pasi. Ketika kata-kata kejam itu meresap ke dalam kesadarannya, William menggertakkan rahang. Otot-otot di lehernya menegang. Amarah mengalir deras, terasa nyata di udara. Pandangannya menusuk lurus ke arah Camilla, yang kini kaku, jemarinya mencengkeram sandaran kursi. Hingga buku-buku jarinya memutih. Tanpa memberi jeda, Putri Anne mengeluarkan dokumen berikutnya. Kalian lebih menghancurkan. Sebuah catatan keuangan yang merinci pembayaran rahasia kepada staf istana. Imbalan untuk diam, dan lebih mengkhawatirkan lagi, untuk turut terlibat dalam konspirasi itu. Jumlahnya mengejutkan, disertai catatan pinggir tentang transfer ke rekening luar negeri, dan janji keuntungan masa depan bagi para kolaborator. Dan masih ada lagi surat lain, dengan kalimat yang lebih mengerikan. Tersirat ancaman halus, seolah ada cara-cara untuk menyingkirkan rintangan. Baris itu digarisbawahi ganda, seakan menegaskan maksud yang tak bisa ditawar. Tulisan tangan yang sama kini bergetar samar di pangkuan Camilla. Namun bukti itu telanjang di depan semua mata. Amarah William kini bukan lagi sekadar perasaan, ia menjadi sosok nyata. Mendominasi ruangan, mencekik udara yang tersisa. Tangan William yang terkepal erat menghantam meja tanpa suara, namun menjadi ancaman yang tak terucapkan. Urat-urat di lengannya menegang, seolah seluruh amarahnya hendak meledak. Di sisi lain meja, Raja Charles tampak pucat pasi. Nafasnya terputus-putus, jemarinya refleks meraih dadanya, berusaha mempertahankan irama hidup yang terguncang. Bibirnya terbuka, seolah ingin berkata sesuatu, namun tak satu pun kata sanggup keluar. Pengkhianatan yang terpampang jelas di hadapannya, dalam tulisan tangan istrinya sendiri, seakan menghisap habis seluruh daya dari tubuhnya. Camilla akhirnya bersuara. Suaranya bergetar, berusaha menyangkal kenyataan yang membakar seluruh ruang. Ini palsu, ini fitnah keji. Aku tidak pernah menulis ini, teriaknya dengan nada panik yang makin meninggi. Namun setiap kata terdengar hampa, terhempas sia-sia di antara tatapan-tatapan tajam yang menuduh. Huruf-huruf dalam surat itu terlalu jelas. Goresan pena yang khas, detail kehidupan istana, hanya bisa diketahui olehnya sendiri. Di bagian bawah, tanda tangannya, sebuah pengesahan yang mustahil disangkal. Penyangkalan demi penyangkalan runtuh. Kekuatan yang selama puluhan tahun menjadi senjata utamanya, yakni kepercayaan diri, kini hancur berantakan. Camilla menyapu pandangan ke sekeliling meja, namun tak satu pun wajah menampakkan dukungan. Yang ada hanyalah keterkejutan, kemarahan, dan kekecuan yang tak termaafkan, namun itu baru permulaan. Karena yang terhampar di meja hanyalah lembaran kertas,
bekas tinta yang membongkar sebuah rencana. Apa yang Dewa Putri Anne selanjutnya? Jauh lebih menghancurkan, dengan suara rendah, namun mengandung ketegasan yang menggetarkan. Anne membuka bagian paling gelap dari penyelidikannya sendiri. Ia berbicara sebagai seorang saksi. Sekaligus bayangan yang bergerak dalam keheningan malam. Anne menuturkan bahwa selama berbulan-bulan, ia menyimpan kecurigaan. Gerak-gerik Camilla terlalu sering mengundang tanda tanya. Percakapan singkat dengan seorang pelayan. Hilangnya ia dari sebuah jamuan kenegaraan tanpa penjelasan. Hingga pola berulang dari aktivitas-aktivitas malam yang mencurigakan. Karena tak mempercayai siapapun, putri kerajaan itu memutuskan melakukan pengintaian secara pribadi. Dalam 3 malam berbeda, ia membuntuti Camilla. Anne menggambarkan sebuah adegan yang membuat ruangan itu membeku. Di saat larut malam, ketika para penjaga mulai lengah dan kamera pengawas dibiarkan mati karena dianggap tak berguna, Camilla meninggalkan ruangannya dengan langkah hati-hati. Ia tidak sendirian, bayangan lain menunggu di lorong gelap. Dan di sanalah, di kedalaman istana yang seharusnya suci, berlangsung pertemuan-pertemuan rahasia. Pertemuan di mana ambisi, pengkhianatan, dan rencana jahat berbaur jauh dari mata sang raja. Dan keluarga yang seharusnya ia hormati. Camilla tak pernah terlihat begitu rapuh. Namun di balik malam-malam sunyi, Putri Anne menyaksikan sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar gosip istana. Menceritakan bagaimana dirinya mengikuti sang ratu permaisuri, melintasi lorong-lorong kecil yang terlupakan, koridor layanan yang sudah tak lagi tercatat di peta. Lorong-lorong sepi yang bahkan para pekerja istana masa kini tidak mengenalnya. Dengan langkah hati-hati, Camilla menghilang ke arah sayap istana yang telah lama dibiarkan kosong, bagian yang dianggap usang, dan menunggu renovasi. Di sana, di bawah cahaya redup sebuah lampu bohlam tunggal, Anne menyaksikan pemandangan yang membuat darahnya menebeku. Camilla berjumpa dengan sebuah kelompok rahasia, mereka yang seharusnya tak pernah diizinkan menginjakkan kaki di jantung kekuasaan. Kerajaan putri kerajaan menyebut nama-nama yang membuat ruangan rapat keluarga itu mendadak sesak oleh keheningan. Para finansier yang pernah terjerat skandal, seorang mantan sekretaris pribadi kerajaan yang dipermalukan dan dipecat bertahun-tahun lalu akibat tuduhan kebocoran informasi, hingga operator politik yang terkenal karena tak mengenal belas kasihan. Ini bukan kunjungan biasa, ujar Anne, dengan tatapan tajam yang menyapu wajah-wajah keluarganya yang terperangah. Ini adalah pertemuan yang dirancang dengan teliti, disembunyikan dari setiap catatan resmi, dijaga ketat dengan bisikan lirih dan mata-mata yang selalu mengawasi pintu. Ia menggambarkan bagaimana ia mengintai malam demi malam. Di tengah dinginnya udara dan kesunyian yang menusuk. Dari balik bayangan, ia mendengar rencana-rencana dibicarakan mata dengan dingin, seolah yang mereka bicarakan bukanlah masa depan sebuah kerajaan, melainkan sekadar memindahkan perabotan. Diskusi tentang mengubah persepsi publik mengenai garis suksesi disampaikan dengan kejam, tanpa keraguan. Para penasihat yang hadir merancang strategi media, termasuk menyebarkan cerita-cerita yang dirancang khusus untuk para jurnalis yang bersahabat dengan mereka. Tujuannya jelas, meruntuhkan wibawa William, dan menampilkan Catherine sebagai pendatang sosial yang ambisinya dianggap berbahaya bagi kelestarian monarki. Setiap langkah, setiap risiko, dipersingkat dengan ketenangan tanpa nurani. Dan ketika Anne melanjutkan pengakuannya, bahkan para anggota keluarga yang paling tegar pun tampak bergidik. Ia menyebut nama para saksi, pelayan setia, orang-orang yang dahulu mengabdi kepada mendiang Ratu Elizabeth II. Mereka yang selama ini diam. Akhirnya ia yakinkan untuk bersuara. Mereka mengaku melihat sendiri, tas-tas besar berisi uang tunai. Berpindah tangan, seusai pertemuan rahasia itu, ia menceritakan bagaimana dirinya mengikuti sang Ratu Permaisuri, melintasi lorong-lorong kecil yang terlupakan, koridor layanan yang sudah tak lagi tercatat di peta. Lorong-lorong sepi yang bahkan para pekerja istana masa kini tak mengenalnya. Dengan langkah hati-hati, Camilla menghilang ke arah sayap istana yang telah lama dibiarkan kosong. Bagian yang dianggap usang, menunggu renovasi. Di sana, di bawah cahaya redup sebuah lampu bohlam tunggal, Anne menyaksikan pemandangan yang membuat darahnya menebeku. Camilla berjumpa dengan sebuah kelompok rahasia, mereka yang seharusnya tak pernah diizinkan menginjakkan kaki di jantung kekuasaan. Kerajaan putri kerajaan menyebut
Nama-nama yang membuat ruangan rapat keluarga itu mendadak sesak oleh keheningan. Para finansier yang pernah terjerat skandal, seorang mantan sekretaris pribadi kerajaan, dipermalukan dan dipecat bertahun-tahun lalu akibat tuduhan kebocoran informasi, hingga operator politik yang terkenal karena tak mengenal belas kasihan. Ini bukan kunjungan biasa, ujar Anne. Tatapannya tajam, menyapu wajah-wajah keluarganya yang terperangah. Ini adalah pertemuan yang dirancang dengan teliti, disembunyikan dari setiap catatan resmi, dijaga kesadengar bisikan lirih, dan mata-mata yang selalu mengawasi pintu. Ia menggambarkan bagaimana ia mengintai malam demi malam. Di tengah dinginnya udara dan kesunyian yang menusuk. Dari balik bayangan, ia mendengar rencana-rencana dibicarakan dengan dingin, seolah yang mereka bicarakan bukan masa depan sebuah kerajaan, melainkan sekadar memindahkan perabotan. Namun, meskipun bukti yang ia sajikan telah mengguncang dasar-dasar istana, hantaman yang paling pribadi dan paling menghantui justru belum tiba. Sebuah bayangan lama, yang telah disembunyikan lebih dari 1/4 abad, kembali menghantui ruangan itu. Bayangan Diana. Saat jemari Anne menyentuh amplop terakhir, lusuh, rapuh, dan menua oleh waktu, suasana di ruangan itu seketika berubah. Keheningan yang tadinya berat kini berubah menjadi hampa yang menyesakkan. Dia berkata dengan suara yang bergetar, bukan karena kelemahan, melainkan karena amarah yang selama ini ia pendam. Ini adalah kata-kata Diana sendiri, ucapnya. Bukan hasil dikte dari ruang-ruang istana, bukan tulisan di bawah pengawasan mata-mata kerajaan. Ini adalah suaranya yang sejati. Anne menjelaskan bagaimana ia menemukan surat-surat itu, tersembunyi di balik panel palsu di laci terdalam ruang kerja pribadi Camilla di Clarence House. Sebuah kotak kecil terkunci, seakan sengaja disembunyikan dari cahaya dan ingatan. Ia menemukannya pertama kali secara kebetulan. Namun dorongan kecurigaan yang tak bisa lagi ia redam, membuatnya terus mencari hingga akhirnya menemukan kebenaran itu. Hening di meja berubah menjadi kehampaan yang menyiksa, napas seakan tertahan di dada semua yang hadir. Surat-surat itu berasal dari masa-masa tergelap kehidupan Diana, tahun-tahun penuh gejolak yang menekan jiwanya. Ada surat-surat yang ditulis dengan terburu-buru, huruf-hurufnya berlarian seperti jeritan. Ada pula yang ditulis dengan tenang, terlalu tenang, hingga terasa menyayat. Dalam surat-surat itu, Diana menyingkap kecemasan yang bahkan tak pernah ia bagi dengan sahabat-sahabat terdekatnya. Ia menulis tentang ketakutannya bahwa ambisi Camilla tidak berhenti pada sekadar merebut hati Charles. Ia takut, suatu hari nanti, Camilla akan menemukan cara untuk melukai anak-anaknya. Kata-kata itu, yang kini dibacakan Anne dengan suara tegas namun syarat emosi, menghantam seperti pukulan nyata. Setiap kalimatnya adalah luka lama yang kembali terbuka, menyayat bukan hanya hati keluarga kerajaan, tetapi juga jiwa seluruh bangsa yang masih mengingat sang putri Wales dengan cinta dan air mata. Isi surat Diana yang dibacakan Anne kian menorehkan luka di udara. Kata-kata itu menegaskan keyakinan almarhumah Putri Wales bahwa bahaya terbesar yang mengancam kedua putranya tidak datang dari musuh di luar istana, melainkan dari dalam lingkaran mereka sendiri. Heed my words. Suara Anne bergetar namun kokoh, seolah gema Diana melintasi dekade. Dia tidak akan berhenti sampai ia memperoleh apa yang menurutnya adalah haknya. William dan Harry akan kehilangan segalanya jika ini terus dibiarkan. Keheningan yang menyusul terasa seperti pedang menggantung di udara. Pangeran William menunduk, pundaknya yang kokoh bergetar menahan gejolak. Ketika akhirnya ia berbicara, suaranya patah, nyaris tak terdengar, namun justru memekakkan telinga. "Ia sudah tahu," bisiknya. Sebuah kalimat singkat, tetapi cukup untuk merobek keheningan menjadi jeritan yang tak kasat mata. Catherine di sampingnya meraih tangan William. Jemarinya sendiri bergetar hebat. Wajahnya basah oleh air mata yang tak lagi ia sembunyikan. Sementara itu, Pangeran Harry menatap lurus ke seberang meja. Wajahnya pucat, matanya penuh ketakutan bercampur pengakuan pahit. Bagi Harry, ini bukan sekadar penemuan. Sensi adalah perpelajaran tiga kecemasan yang selama ini ia simpan seumur hidupnya. Di ujung meja, Camilla yang sejak tadi berusaha menjaga ketenangan, akhirnya runtuh. Wajahnya gemerah antara amarah dan keterkejutan. Ia berseru dengan suara pecah, menolak keras tuduhan itu. Surat-surat ini palsu. Ini jebakan! Mereka ditempatkan di ruanganku untuk menjatuhkanku. Aku tidak pernah menyimpannya.
Apalagi menyembunyikannya. Namun Anne tidak memberi ruang bagi bantahan itu. Dengan tenang namun penuh wibawa, ia membuka lembar berikutnya. Huruf-huruf indah milik Diana terhampar jelas di mata semua orang. Gaya tulisannya, ungkapan khasnya, tanda tangannya, tak terbantahkan. Ruangan meledak dengan desahan kaget, tangis tertahan, dan amarah yang nyaris tak bisa dikekang. Raja Charles sendiri, dengan tangan gemetar, bersandar di kursinya. Wajahnya pucat, seolah udara di dalam ruangan telah berubah menjadi racun. Catherine tak lagi mampu menahan air matanya, sementara setiap kata yang keluar dari mulut Anne semakin menghancurkan topeng keanggunan keluarga kerajaan, lebih bikar luka yang telah membusuk selama puluhan tahun. Namun Anne belum selesai. Bukti paling menghancurkan masih menanti untuk diungkapkan. Ia lalu membuka lembaran baru, kali ini bukan surat, melainkan dokumen keuangan. Dengan suara dingin, ia membeberkan transaksi yang mencabut sisa ilusi siapapun yang masih mencoba mempercayai Camilla. Sebuah dana rahasia, disembunyikan selama bertahun-tahun melalui jaringan perusahaan cangkang dan nama samaran, ternyata berdiri atas nama Camilla. Jumlahnya, puluhan juta pound sterling. Anne membacakan tanggal-tanggal setoran besar yang mencurigakan, semuanya bertepatan dengan momen politik genting dalam keluarga kerajaan. Yang membuat ruangan itu semakin mencekam, sumber dana tersebut berasal dari pihak-pihak yang lebih gelap lagi. Miliarder asing yang penuh kontroversi, pedagang senjata yang selama ini dijauhkan dari lingkaran kerajaan, namun tiba-tiba mendapat akses istimewa berkat bayang-bayang pengaruh Camilla. Teriakan kaget dan napas tercekat memenuhi ruangan ketika Anne menghubungkan nama-nama itu dengan kejadian-kejadian masa lalu. Sebuah penghargaan negara yang meragukan, sebuah kontrak pemerintah yang menguntungkan, kini terlihat jelas sebagai imbalan yang kotor. Tetapi pengkhianatan itu tidak berhenti di situ. Dokumen-dokumen itu juga mengungkap pembayaran langsung kepada staf-staf kerajaan yang dahulu dipercaya sebagai sahabat setia. Kredit rumah mereka dilunasi dalam sekejap, bonus besar diberikan tanpa alasan jelas, semua dengan satu syarat, diam dan bekerja sama. Ketika Anne membuka bukti terakhir, ruangan hampir tak sanggup lagi menanggung ketegangannya. Ia menunjukkan catatan transfer ke rekening para pengasuh cucu Camilla. Setiap setoran terjadi tepat berbarengan dengan langkah-langkah yang memperkuat posisi mereka di mata publik. Catherine kembali menutup bibirnya dengan tangan, matanya membelalak tak percaya. William mencondongkan tubuh, pandangannya membakar. Seluruh dirinya kini hanya tertuju pada satu sosok, Camilla, dengan amarah murni yang tak lagi tersembunyi. Kemudian, tibalah bukti terakhir yang paling menghancurkan, sekumpulan dokumen resmi yang telah diverifikasi, menguraikan keberadaan rekening-rekening rahasia di Panama dan Kepulauan Cayman. Keberadaannya tak terbantahkan. Bukti itu bukan sekadar dugaan, melainkan fakta yang telah diautentikasi, membuka tabir jejaring penipuan yang jauh melampaui dugaan keluarga kerajaan. Para abdi yang berdiri di pinggir ruangan mulai gelisah. Wajah-wajah yang selama ini terlatih menyembunyikan emosi kini tampak rapuh, seolah topeng profesionalisme mereka runtuh di bawah tatapan tajam Putri Anne yang menuduh tanpa ampun. Raja Charles sendiri tetap terpaku, napasnya terengah-engah, kulitnya pucat bagaikan bayangan. Ia tampak berada di ambang kehancuran, tubuhnya nyaris roboh. Amarah William berubah menjadi keheningan yang berbahaya, keheningan yang lebih menggetarkan daripada ledakan suara. Matanya menyempit, menajam seperti bilah pisau yang hanya tertuju pada Camilla. Sang Ratu Permaisuri, yang selama ini lihai memainkan peran, kini tak lagi berdaya. Ia duduk terpuruk, rapuh, tak mampu mempertahankan topeng kebesarannya. Satu demi satu, bangunan ambisi yang ia rawat puluhan tahun dihancurkan di hadapan semua mata. Namun, langkah paling mengejutkan Putri Anne justru masih menanti. Ia meluncurkan sebuah ultimatum yang tak seorang pun duga. Engkau akan pergi dengan tenang, atau aku sendiri yang akan menyeret kebenaran ini ke hadapan publik. Kata-kata itu jatuh seperti palu godam, menghantam sisa ketenangan yang telah lama hancur di ruangan itu. Keheningan berubah menjadi keterkejutan, tatapan semua anggota keluarga terarah pada Camilla dengan wajah pucat dan jiwa terguncang. Suara Anne tidak bergetar, tegas, penuh wibawa, dan diliputi amarah yang lahir dari rasa keadilan. Tidak ada ruang untuk perundingan. Untuk pertama kalinya, kekuasaan Camilla yang ia bangun dengan penuh tipu daya selama puluhan tahun runtuh, hancur tepat di depan matanya. Anne maju selangkah,
Matanya menyalakan api tekad yang tak tergoyahkan. Ia bersumpah, tak akan pernah mengizinkan Camilla tetap menyandang gelar Ratu Permaisuri. Bukti yang ia pegang tak terbantahkan, pengkhianatan yang dilakukan Camilla tak termaafkan. Dengan suara lantang, Anne mengucapkan peringatan terakhirnya. Jika dalam waktu 24 jam Camilla tidak melepaskan seluruh tugas resminya dan menyerahkan gelarnya, maka seluruh dokumen, surat pribadi, catatan keuangan, rekaman pengawasan, hingga kesaksian staf yang setia akan dipublikasikan ke mata dunia. Ia tidak sekadar mengucapkannya. Ia bersumpah. Kata-katanya bergema dengan bobot yang tak terbantahkan. Keheningan yang menyusul begitu pekat, seolah-olah udara di dalam ruangan ikut tertahan. Di sisi kirinya, Catherine merapatkan bahu, mendongakkan dagu, memberi isyarat jelas bahwa ia berdiri satu barisan dengan Anne. William menundukkan kepala sedikit, sebuah anggukan penuh makna, sikapnya kaku, rahangnya tegang, tatapannya menyala, diam-diam memberi restu pada tuntutan sang bibi. Di seberang meja, wajah Pangeran Harry memancarkan percampuran getir antara kepuasan, kesedihan, sekaligus kemarahan. Emosi itu membuatnya terpaku, tak sanggup bangkit membela Camilla. Kerusa tangannya mengepal erat di pangkuan, namun tidak satu pun langkah ia ambil untuk mengubah keadaan. Lalu muncullah Charles. Duduk seperti seorang lelaki yang sudah dikosongkan dari harapan, ia membisu di bawah kenyataan pahit tentang perbuatan istrinya. Pandangannya berulang kali beralih dari Anne kepada Camilla, seolah mencari jalan keluar dari dunia yang kian runtuh di sekelilingnya. Namun tidak ada satupun kata sanggahan terucap. Keheningannya saat itu jauh lebih lantang daripada pernyataan apapun, sebuah pengakuan diam tentang kekalahan, sebuah penyerahan diri kepada kekuatan tak terbendung yang kini menjelma dalam sosok saudari kandungnya. Tetapi justru respons Camilla yang meninggalkan jejak terdalam. Untuk pertama kalinya sepanjang karier publiknya, ia terlihat hancur sepenuhnya. Air mata malu dan marah meleleh tanpa henti, membasahi pipinya. Dalam isakan terputus-putus, ia memohon belas kasih kepada Anne dan seluruh keluarga. Dengan suara parau ia berkata, ia tidak pernah berniat membawa keadaan sejauh ini. Segala tindakannya, katanya, hanyalah lahir dari rasa takut dan keputusasaan untuk meninggalkan sebuah warisan. Namun Anne tetap tak bergeming. Tekadnya, yang ditempa oleh kewajiban seumur hidup, kokoh tanpa goyah. Suasana ruangan begitu berat hingga setiap tarikan napas terasa menyesakan. Ketika Anne mulai mengumpulkan dokumen-dokumennya, yakin bahwa segalanya telah selesai, Camilla tiba-tiba membuka suara lagi. Dan kalimat itu mengubah segalanya. Sebuah pengakuan mengejutkan yang memutar balik arah cerita. Bukan sebagai penjahat, melainkan sebagai sosok yang mengaku membawa maksud penyelamat. Dengan air mata deras menuruni wajahnya, Ratu Camilla bangkit. Suara Keepers gemau, namun tetap berusaha tegas. Lalu ia mengucapkan sesuatu yang membuat Putri Anne sendiri tertegun kehilangan kata. Apakah kau percaya, aku melakukan semua ini demi kepentinganku sendiri? Serunya, suaranya meninggi, terbawa arus tekad yang ganjil, campuran antara putus asa dan keyakinan yang tak terduga. Ia menatap lurus ke arah Anne, lalu beralih pada William. Dengan suara bergetar, namun penuh dengan bara yang menyala di balik air matanya, Camilla berkata, aku melakukan semua ini untuk melindungi monarki dari kalian. Tangisnya nyaris menyembunyikan kemarahan yang membakar. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah merencanakan perebutan kekuasaan karena ketamakan pribadi. Tidak, katanya. Setiap langkah yang ia ambil hanyalah demi menyelamatkan institusi ini dari kehancurannya sendiri. Di hadapan keluarga yang terdiam, Camilla melontarkan tuduhan paling berani dalam hidupnya. Mau menuding William dan Catherine bahwa keduanya terlalu naif, terlalu larut dalam popularitas dan citra selebritas yang merusak keagungan mahkota. Menurutnya, mereka telah menjadi wajah dari sebuah monarki yang perlahan kehilangan wibawa, terjerat dalam pesona dunia luar, dan tak lagi menjaga jarak sakral yang membedakan mahkota dari khalayak biasa. Aku melihatnya terjadi, katanya dengan suara meninggi, jauh sebelum siapapun berani mengakuinya. Kata-katanya jatuh bagai pedang, memecah kesunyian, mengguncang fondasi yang tersisa dari keluarga yang sudah rapuh.